Halo Sobat Pamkos, selamat datang di Asbun Asa Berbunyi. Asa Berbunyi sebelumnya sudah membahas mengenai anak berkarakter hadiah terbaik untuk bangsa. Nah, tema Asa Berbunyi kali ini yaitu mengenai dinamika keluarga di era digital. Seperti sebelumnya, kali ini kita juga sudah mendatangkan narasumber yang gak kalah keren banget loh, yaitu Mbak Rahmi dari mahasiswa S2 Ilmu Keluarga dan Konsumen untuk berbincang-bincang langsung mengenai bagaimana peran orang tua di balik anak-anak yang cerdas. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu nih bersama narasumber kita. Boleh Mbak Rahmi dipersilakan? Iya, terima kasih awal. Assalamualaikum, sahabat Pamkos ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rahmi Damayanti. Suatu kehormatan nih bisa diundang oleh tim divisi ASA ya dari Himaiko. Terima kasih banyak atas undangannya dan salam kenal untuk sobat Famkos semua. Saya Rahmi Damayanti dari mahasiswi juga ya, masih menjadi mahasiswi nih sama kayak awal di Magister ya, Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University. Selain itu juga saya aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga juga dengan anak satu, kemudian juga di Penggiat Keluarga Giga Indonesia, juga sekretaris di Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga atau KNPK Indonesia. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Mbak. Semoga awal juga bisa sekeren Mbak ini. Masya Allah, Insya Baik. Allah. Oke, mungkin selanjutnya nih, seperti yang kita sudah tahu, jurusan ilmu keluarga dan konsumen ini kan mempelajari tiga hal utama, yaitu keluarga, anak, dan konsumen. Nah, untuk itu di episode kali ini kita akan mengulik lebih jauh tentang bagaimana dinamika keluarga di era digital. Mungkin kita langsung saja ya Mbak ya, tanpa berlama-lama. Nah, kan belakangan ini banyak sekali ya Mbak, berita anak membunuh orang tuanya atau seorang ibu membunuh anaknya, terus seorang suami membunuh istrinya, begitupun sebaliknya. Nah, namun di era digital ini, hal ini tuh seolah menjadi fenomena yang tak aneh lagi, tak kaget lagi karena seringnya mendengar berita tersebut. Menurut Mbak sendiri nih, bagaimana tanggapan terkait hal itu? Ya, baik. Terima kasih awal ya. Jadi ini juga menjadi pembahasan menarik tentunya bagi kita sebagai mahasiswa, juga sebagai masyarakat umum begitu ya, dan sebagai anggota dari institusi kerja terkecil bernama keluarga begitu ya. Jadi fenomena ini tentunya sebelumnya kita juga sangat prihatin sekali begitu ya, turut prihatin dan turut merasakan duka mendalam terhadap berbagai macam banyaknya peristiwa gitu yang terjadi di keluarga. Yang pertama, hal ini terjadi di era digital tadi yang disebut ya oleh awal begitu ya, diulang disebut bahwa era digital ini luar biasa begitu ya tantangannya. Hal ini bisa kita lihat gitu ya dari 2 poin gitu ya. Pertama, era digital ini membawa arus informasi itu datang begitu sangat cepat gitu ya, sehingga kita tuh sangat mudah mendapatkan informasi, mudah mendapatkan berita, mudah mengakses berita hingga ke akar-akarnya gitu ya. Bahkan kita sampai tahu seseorang tadi kalau disebutkan ada anak membunuh orang tua dan sebagainya. Bahkan kita tahu alasan pembunuhannya itu seperti apa begitu ya. Jadi di satu sisi kita bisa mendalami isu tersebut sebagai ahli keluarga begitu ya, bahwa apa nih penyebabnya begitu ya. Kemudian apa sih yang membuat bisa terjadi seperti itu gitu ya. Mungkin bisa jadi peristiwa-peristiwa itu dari dulu gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya pun sebetulnya sudah ada, bisa jadi. Tetapi karena semakin tingginya arus informasi juga gitu ya, kita bisa mendapatkannya dengan cepat informasi tersebut. Itu yang pertama. Tetapi juga bisa jadi memang adanya peningkatan begitu ya terkait kasus-kasus tersebut yang dulunya mungkin apa ya tidak banyak ditemukan itu terjadi di institusi keluarga, sekarang justru ditemukan. Artinya ini masuk poin kedua ya. Artinya terdapat degradasi moral gitu ya. Kalau saya meyakininya terdapat degradasi moral, dan kalau kita urut gitu ya, degradasi moral ini ada di mana gitu ya, penanaman nilai moral itu di mana? Keluarga. Nah, iya di keluarga. Jadi kembali institusi keluarga inilah yang seharusnya begitu ya menjadi institusi utama dan terutama pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya, termasuk ada penanaman nilai-nilai moral. Tetapi ternyata institusi keluarga sendiri yang sekarang sedang dilanda krisis lah gitu ya, dilanda berbagai macam masalah. Kalau kita berbicara mengenai nilai moral sendiri, berarti ini berkaitan dengan fungsi keluarga. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata
kalau di kita ya sudah belajar gitu teori fungsi keluarga, ternyata berarti bisa dikatakan juga ada penurunan fungsi keluarga gitu ya. Yang seharusnya keluarga itu berfungsi untuk melindungi, menanamkan nilai karakter, kemudian juga mencetak manusia-manusia berkualitas yang taat beragama begitu ya. Tetapi sekarang fungsinya menurun begitu ya. Bahkan pelakunya ada yang orang tua sendiri atau ada anak sendiri. Sehingga kita bisa melihat di fenomena tersebut salah satunya ada akibat dari menurunnya atau tidak optimalnya, tidak berjalannya fungsi keluarga. Berarti ada pengaruhnya ya Mbak ya, era digital terhadap dinamika keluarga ini. Iya. Nah, kira-kira nih Mbak, ada pandangan lain nggak tentang dinamika di era digital tersebut? Misalnya dari penelitian atau sumber-sumber lainnya. Oke, baik. Senang nih ya kalau kita berbicara penelitian, riset begitu ya, kita bisa banyak mencari begitu ya dalam jurnal-jurnal terkait, dalam penelitian-penelitian yang berkaitan. Memang era digital ini sudah banyak penelitiannya ya dilakukan terhadap keluarga begitu ya. Dan yang paling banyak diulas begitu ya dampak dari era digital terhadap dinamika keluarga ini setidaknya ada dua. Yang pertama itu mengenai interaksi keluarga. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap interaksi keluarga. Kalau di kita itu interaksi keluarga itu ada empat jenis, empat macam. Nah, ini saya mengutip dari Prof. Uis begitu ya, dari teori Prof. Jadi empat interaksi keluarga ini adalah yang pertama interaksi antara orang tua anak, kemudian interaksi antara suami dan istri, interaksi sibling atau adik kakak begitu ya, adik kakak kandung dan atau mungkin juga ada yang tiri begitu ya. Kemudian yang keempat interaksi multigenerasi. Nah, multigenerasi ini antara kakek dan cucu gitu ya, kemudian dan sebagainya di keluarga besar begitu. Nah, jadi empat interaksi ini sangat ada kan di keluarga begitu ya. Di keluarga kita, di keseharian kita, interaksi orang tua anak, interaksi suami istri, sibling dan multigenerasi tadi. Nah, kemudian beberapa penelitian gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa searching juga gitu ya, ikut menambahkan data terkait penelitian tersebut, menyatakan bahwa era digital ini sangat mengubah gitu ya pola interaksi keluarga, di mana sebelumnya begitu ya kita sangat berinteraksi itu sangat sangat hangat, sangat langsung begitu ya, dilakukan secara langsung. Tetapi sekarang ada media, ada alat gitu ya, yaitu alat-alat digital yang diproduksi dengan digital begitu ya. Kemudian juga kemudahan teknologi dan sebagainya. Di satu sisi digital itu sebetulnya membawa manfaat, sangat banyak membawa manfaat. Tapi di sisi lain juga sangat banyak tantangannya begitu ya. Yang tadinya mungkin suami istri rutin gitu ya untuk mengobrol pagi sambil menyiapkan sarapan dan sebagainya. Sekarang dengan adanya teknologi merasa cukup dengan hanya WA gitu ya atau hanya WA call gitu ya. Menurut saya tetap terasa berbeda antara bagaimana kita berinteraksi secara langsung atau melalui media. Jadi harusnya media ini atau digital ini kita manfaatkan, ambil manfaatnya itu untuk kemudahannya. Tetapi tetap kita pertahankan inti aktivitasnya gitu ya. Jadi media ini jangan sampai mengalahkan aktivitas inti. Untuk menjadi alat bantu boleh, tetapi jangan sampai menjadi menghilangkan aktivitas inti kita dalam berinteraksi. Kemudian yang kedua tadi penelitian mengenai fungsi keluarga ya. Fungsi keluarga ini sangat menurun begitu ya di era digital ini. Sebenarnya berbagai faktor sih, era digital ini bukan hanya satu-satunya faktor ya. Misalnya apa, penelitian lain mengatakan gitu ya, selain era digital juga dipengaruhi oleh dual earner family. Ya, jadi suami istri yang bekerja gitu ya, sehingga ini sangat berhubungan dengan adanya era digital ini, bagaimana tuntutan pekerjaan lebih tinggi gitu ya, kemudian tidak ada waktu untuk mendampingi anak lah gitu ya, sehingga akhirnya anak diasuh oleh tayangan-tayangan gitu ya, merasa itu sudah cukup, padahal tidak cukup begitu ya. Ibaratnya tuh fungsi keluarganya itu merasa sudah tergantikan oleh digital ini, padahal
tidak bisa tergantikan gitu ya. Tadi sekali lagi untuk menjadi media menurut saya bisa, boleh gitu ya. Tetapi untuk menggantikan sosok ayah, sosok ibu itu menurut saya tidak bisa. Kemudian apa tadi fungsi keluarga ya? Eh tadi dipengaruhi juga oleh dual owner family. Terus juga yang kedua itu adalah tantangan hidup yang semakin tinggi begitu ya, sehingga juga harus ada donor family itu. Kemudian dukungan keluarga juga semakin menurun begitu ya. Pertama juga kita tidak bisa mengandalkan terus kakek nenek begitu ya untuk mengawasi, untuk mendidik, karena mereka juga perlu menikmati masa lansianya. Kemudian juga bantuan dukungan dari ART dan sebagainya juga khususnya di perkotaan itu agak sulit untuk mencari ART, dan kita juga tidak bisa menjamin sepenuhnya ART bisa melaksanakan tugas-tugas yang selama kita misalnya selama orang tua itu melaksanakan tugas lain gitu ya, misalkan tugas publiknya di ruang publiknya. Jadi itulah salah satu dua setidaknya yang paling banyak diulas gitu ya terkait pengaruhnya di era digital. Berarti yang paling dipengaruhi itu interaksi keluarga dan fungsi keluarga ya Mbak ya. Betul. Mungkin selanjutnya ya, Mbak ya, di era digital ini kan banyak orang tua yang masih gaptek. Sementara anak ini mahir mengakses segala hal, sehingga orang tua tidak dapat mengawasinya dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana nih Mbak cara mengatasi hal tersebut? Ya, ini sebetulnya memotivasi untuk diri saya sendiri juga ya sebagai orang tua. Jadi memang kita sebagai orang tua hendaknya harus terus mau belajar gitu ya, tidak lelah untuk belajar. Meskipun kalau anak saya tuh kan gen milenial ya, anak saya gen alpha. Jadi banyak sekali informasi yang saya dapatkan mengenai era digital ini, banyak sekali gitu ya dari anak saya begitu. Dan akhirnya saya sebagai orang tua tentunya harus mau banyak lebih belajar, mengetahui lebih dalam gitu ya, sehingga memang kita tetap bisa menjadi jembatan informasi untuk anak begitu ya. Kan kalau orang tua sendiri yang menjadi informasi untuk anak lebih aman ya daripada anak mendapatkan informasi dari luar. Sehingga memang saya juga harus lebih update sebagai orang tua. Saya harus lebih high tech gitu ya, nggak gaptek gitu. Jadi memang kuncinya harus mau terus belajar bagi yang masih memungkinkan. Karena mungkin bagi sebagian orang bahkan untuk beli HP aja tuh, maksudnya untuk punya HP aja mungkin ya rebutan sama anaknya gitu ya, sehingga lebih pintar anaknya ya. Kita juga melihat fenomena itu, melihat ada di sisi lain di daerah lain seperti itu begitu ya. Nah yang kedua, ketika berhadapan dengan kasus seperti itu, berarti memang yang paling terbesar itu adalah kuncinya adalah penanaman nilai tadi di dalam keluarga, sehingga ketika anak sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga begitu ya, nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam dirinya, anak gitu ya, se-high tech apapun, secanggih apapun dia mengenal digital, dia akan mengetahui batasan, akan mengetahui rules-nya dia ketika di ruang digital seperti apa gitu ya, sehingga dia akan tahu ya yang do and done-nya itu seperti apa gitu ya. Saya tuh boleh nih berlaku seperti ini, saya tidak boleh nih konten-konten negatif, tidak baik gitu untuk saya. Nah sehingga dia sudah punya batasan itu, boundaries itu ya. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai tadi gitu ya kepada anak itu sangat bermanfaat sekali di era digital. Baik Mbak, jadi penting banget ya Mbak ya penanaman nilai itu. Betul sekali. Kayak mungkin selanjutnya Mbak ya, kan sejak maraknya penggunaan teknologi, pola interaksi antar anggota keluarga juga kian berubah. Betul. Nah, bagaimana nih sih Mbak cara agar interaksi tetap berjalan dengan semestinya meskipun berada di era digital? Iya, ini harus menjadi komitmen keluarga ya, semua keluarga begitu ya. Saya sendiri sedang berusaha di keluarga saya begitu ya, untuk terus menghidupkan ruang-ruang interaksi keluarga. Ruang-ruang interaksi keluarga itu nggak harus di resto mewah gitu ya, atau outing kemana, tidak harus begitu ya. Kita memanfaatkan ruang-ruang di rumah saja yang punya ruang keluarga, kita hidupkan lagi ruang keluarga. Di mana kita bukan dengan gadget masing-masing atau dengan handphone masing-masing gitu ya, tapi kita benar-benar berinteraksi, mengobrol gitu ya, bagaimana apa yang mau
ringan-ringan saja apa yang tadi dilakukan di sekolah mungkin ya, bagaimana tadi yang dilakukan di kantor, apa pokoknya hal-hal yang ringan yang memang pulang ke rumah tuh itu yang dirindukan gitu ya. Pertanyaan ringan-ringan tetapi juga eh, tidak menuntut untuk membahas yang berat-berat begitu ya. Nah, kemudian yang punya ruang makan, nah hidupkan kembali makan bersama di ruang makan. Nah, itu akan sangat terasa sekali kehangatan kita begitu ya. Kemudian juga di ruang TV mungkin ya yang ada bukunya atau yang ada berbagai macam permainannya, bahkan games-games untuk keluarga. Itu sangat menarik sekali untuk dihidupkan kembali gitu ya, untuk sekedar bertanya apa namanya, untuk sekedar tanya jawab yang hal-hal yang ringan gitu ya, bukan tanya jawab games yang teka-teki gitu ya, teka-teki antar keluarga itu sangat mengakrabkan sekali. Dan terutama kita juga sebagai anggota keluarga begitu ya, ikatan emosional itu kan tidak hanya dibangun dari berinteraksi ya, maksudnya tidak hanya dibangun dengan berkomunikasi, tapi juga interaksi itu berkaitan juga dengan bagaimana sentuhan gitu ya, kita bagaimana memeluk anak, memeluk pasangan bagi kami yang sudah halal ya, memeluk pasangan ya bagi suami istri, kemudian juga kepada anak tidak ragu untuk memeluk gitu ya, karena itu adalah sentuhan-sentuhan penjagaan kita untuk bagaimana agar terus melekat begitu ya antara hubungan orang tua dan anak. Kemudian juga di era digital ini, seperti tadi saya sebutkan ya, kita jangan kalah gitu ya dengan di era digital ini, manfaatkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya era digital ini, kemudahan-kemudahan yang ada begitu ya. Mungkin bagi keluarganya yang suka dengan apa yang suka show up gitu ya di media sosial, banyak yang membuat vlog, banyak yang membuat konten-konten edukatif, konten-konten yang bermanfaat. Nah, itu juga memang kita perlu ada mengisi ruang-ruang itu gitu ya. Jadi terutama lulusan-lulusan ilmu keluarga nih gitu ya. Jadi punya andil di situ gitu. Silahkan kita bagi yang suka konten dan sebagainya, berilah ruang di situ. Jadi kita harus lebih memanfaatkan era digital ini untuk bukan hanya untuk manfaat untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita mempengaruhi keluarga-keluarga lainnya untuk sama-sama menjadi keluarga yang lebih baik gitu ya, keluarga yang terus berproses. Nah, termasuk kita juga ada banyak inovasi-inovasi di kakak gitu ya, yang berkaitan dengan digital ini, termasuk salah satunya Family. Family itu karya Profilis ya. Jadi itu adalah aplikasi diagnostik ketahanan keluarga. Bayangkan begitu ya, kita sudah punya itu di IKK dan tinggal memanfaatkannya. Nah, itu salah satu bagaimana memanfaatkan era digital ya. Kalau Prof Is dengan kajian yang panjang risetnya melalui sehingga menghasilkan family. Nah, kita apa nih sebagai mahasiswa, termasuk podcast ini. Podcast ini juga mendukung sekali era digital gitu ya, mengisi ruang-ruang era digital tersebut dengan yang bermanfaat. Iya juga yang Mbak ya, berarti ruang-ruang interaksi itu perlu untuk selalu dihidupkan. Iya. Mungkin Mbak untuk pertanyaan penutup, boleh Mbak tolong berikan pesan untuk para orang tua dalam melakukan pola asuh di era digital dan pesan untuk anak agar bijak dalam menggunakan teknologi. Iya. Pesan untuk orang tua ya, saya juga sebagai orang tua, kembali lagi pesan untuk saya, untuk diri saya sendiri juga ya. Pertama ya memang kita di era digital ini perlu jadi role model terbaik gitu ya untuk anak-anak kita, di mana role model ini memang tidak mudah juga begitu ya, tetapi juga tidak susah juga begitu ya. Memang kita perlu dalam keadaan mindful gitu ya, dalam keadaan sadar diri begitu untuk menjadi role model terbaik bagi anak kita. Contoh kecilnya seperti apa? Misalnya kita sudah pulang dari kerja atau ya dari kantor misalnya. Ya sudah, waktunya di rumah kita sepenuhnya untuk orang-orang di rumah gitu ya. Untuk suami atau istri kita, untuk anak-anak kita begitu. Lepaskan semua hal yang pekerjaan di kantor jangan dibawa ke rumah gitu. Itu salah satu strategi balancing work and family juga begitu ya. Kemudian juga fokus kepada yang ada di rumah. Juga ada komitmen kalau bisa begitu ya, tanpa gadget gitu ya. Jadi benar-benar kita sepenuhnya berinteraksi tanpa gadget ketika sudah di rumah. Kemudian yang kedua,
Misalnya gini, role model itu kan jangan sampai kamu jangan main HP terus, kamu jangan pegang tab terus, tapi kitanya sendiri yang mencontohkan. Nah gitu. Jadi terkadang itu yang jadi tantangan tersendiri. Kalaupun kita urgent gitu ya harus buka pekerjaan dan sebagainya, itu perlu dikomunikasikan bahwa misalnya ayah atau bunda ini sedang lagi ada yang urgent sebentar ya, misalkan berapa menit gitu ya, 10 menit untuk membuka laptop atau membuka gadget gitu ya, jadi izin dulu ya gitu. Itu penting untuk memberikan pengertian-pengertian seperti itu sehingga tidak ada dalam benak anak tuh wah lebih penting gadget ya daripada anaknya misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah dekat gitu ya, sudah melekat tadi antar sesama anggota keluarga, insya Allah begitu ruang digital, maksudnya era digital ini bisa terlewati dengan baik gitu ya, kita ambil manfaatnya dan buang yang tidak baiknya begitu ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua perlu menguatkan kembali fungsi-fungsi keluarga gitu ya, di mana kita hadir sebagai fasilitator, hadir sebagai pendamping, hadir sebagai pendidik, hadir sebagai eh, penanam nilai begitu ya, penanam nilai terutama nilai-nilai agama yang kadang kita tidak bisa mengandalkan penanaman nilai-nilai atau agama itu di sekolah atau di TPA, tidak bisa gitu karena itu tugas utama kita, fungsi utama kita sebagai orang tua. Jadi memang itulah yang harus kita ingat terus bahwa anak ini adalah amanah begitu ya, amanah terbesar dan kita mempunyai andil tanggung jawab di situ. Kemudian bagi anak pastinya kita semua ingin menjadi anak yang hebat gitu ya di era digital ini. Jadinya manfaatkan era digital ini untuk sebanyak-banyaknya belajar hal-hal yang positif begitu ya. Sampai kan kita bisa coding gitu ya. Ada anak-anak di usia yang masih SD sudah bisa coding, sudah bisa animasi gitu ya, membuat animasi, kemudian juga banyaklah begitu yang dimanfaatkan oleh anak-anak di era digital ini. Jadi tidak melulu digital itu berhubungan dengan games, berhubungan dengan apa ya, hal-hal yang maksudnya ibaratnya kita memang harus pintar-pintar ya, terutama juga orang tua, bagaimana caranya untuk mengarahkan anak, bagaimana mendapatkan aktivitas yang benar-benar bermanfaat untuk tumbuh kembangnya di era digital ini, bukan malah menurunkan perkembangannya atau merusak perkembangannya gitu. Gitu mungkin awalnya. Sih, Mbak. Boleh nggak Mbak? Ini terakhir banget ini beneran. Oke, boleh gak apa-apa awal. Ini Mbak. Kalau Hmm. dari best practice pengalaman Mbak sendiri nih, selama ini penasaran nih Mbak nih, Hmm. untuk permasalahan-permasalahan tersebut, kira-kira apa sih yang bisa di-share terkait keluarga di era digital? Ya, betul. Kebetulan tadi ya aktivitas saya salah satunya juga di Giga Indonesia. Jadi di sana kita ada piloting project Kampung Ramah Keluarga. Kampung Ramah Keluarga juga ini merupakan inovasi sosial ya dari Prof. Sunarti dan sudah masuk ke inovasi sosial IPB begitu ya. Jadi kita penting juga untuk mensosialisasikan. Bahkan saya ke Prof. menyarankan Kampung Ramah Keluarga ini jadi program KKP-nya IKK gitu, karena memang sudah dikaji dari berbagai riset gitu ya, diyakini gitu ya, kami meyakini bahwa Kampung Ramah Keluarga ini menjadi solusi juga dari bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi keluarga di era digital. Nah, konsepnya Kampung Ramah Keluarga ini kan suatu lingkungan gitu ya, suatu lingkungan jangkauan interaksi keluarga di mana keluarga itu memiliki lingkungan alam yang baik, lingkungan sosial yang baik, bisa saling mengandalkan antara satu tetangga dengan tetangga lainnya. Jadi ketika ada misalkan anak begitu ya yang berperilaku yang harus ditegur begitu ya, tetangga itu tidak apa namanya, tidak merasa segan, bahkan merasa itu tanggung jawabnya untuk dapat menegur, untuk dapat mengingatkan juga gitu kan. Tapi kan kalau kondisinya sekarang kita seperti masing-masing gitu kan ya antar keluarga itu. Nah, di Kampung Ramah Keluarga ini dibangun suasana untuk saling peduli, saling melindungi begitu ya di antaranya. Nah, termasuk juga ada salah satu program waktu itu sempat di Garut gitu ya, Kampung Ramah Keluarga Garut itu ada taman keluarga.
Nah, taman keluarga itu salah satunya adalah ruang interaksi antar keluarga gitu ya, di mana di sana yang anak-anak bisa sambil baca buku, kemudian yang orang tua bisa sambil mengawasi anak baca buku, kan ini juga salah satu pengalihan anak dari gadget gitu ya. Orang tua juga bisa sambil mengawasi, tapi juga bisa sambil refreshing untuk bercengkrama dengan tetangga-tetangga lainnya, begitu. Kemudian juga di sana ada tanaman-tanaman gitu ya, bunga-bunga yang indah. Nah, itu juga bisa menjadi sarana refreshing gitu ya, bagi yang mungkin sumpek di rumah terus. Nah, ketika ke taman keluarga itu, mereka melihat banyak keindahan, mereka bertemu dengan tetangganya, menyapa dengan tetangganya, begitu ya. Nah, itulah yang terbentuk begitu ya di kampung ramah keluarga tersebut, salah satunya taman keluarga. Nah, menurut saya ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali jika bisa diimplementasikan di seluruh wilayah, seluruh daerah di Indonesia gitu ya. Kita tidak khawatir anak kita bermain karena mereka sebagaimana bermain zaman kita mungkin ya seperti permainan-permainan tradisional begitu ya, mereka saling berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian juga orang tua juga bertemu itu tidak hanya pas arisan aja gitu ya, tetapi juga bisa bertemu setiap hari di taman keluarga itu. Pokoknya menarik sekali lah ya awal. Wah, terima kasih banyak ya Mbak atas insight-insight yang Sama-sama, diberikan. wah. Mungkin aku izin merangkum ya Mbak ya. Jadi di era digital ini terjadi degradasi moral yang salah satunya disebabkan oleh penurunan fungsi keluarga. Maka dari itu perlu dikuatkannya fungsi keluarga dan menghidupkan kembali ruang-ruang interaksi keluarga. Nah, solusi dari program Kampung Ramah Keluarga ini juga menarik ya Mbak ya, untuk diimplementasikan di berbagai daerah. Dan yang terakhir, di era digital ini kita harus lebih banyak mengambil hal positif dan membuang hal-hal negatif. Tuh. Nah, itu tadi insight dari Mbak Rahmi yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat kita terapkan tentang dinamika keluarga di era digital. Terima kasih kepada Mbak Rahmi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita semua. Sekian Aspun episode kali ini, sampai jumpa di Aspun episode selanjutnya.